Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah perjalanan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Bagian pertama. Video ini adalah kajian kritis berdasarkan Kitab Kejadian dan Al-Quran. Silakan subscribe, like dan share untuk mendukung kajian Imumal. Kisah perjalanan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Secara lebih detail banyak dikisahkan pada kitab Kejadian, yaitu bagian dari kitab Taurat atau dalam Yudaisme disebut Tanah. Dengan tesis Imumal mengenai Sabah, maka selanjutnya akan dikaji kisah perjalanan Nabi Ibrahim secara akurat, agar dapat meluruskan kisah Nabi Ibrahim yang tertulis pada kitab Torah atau Taurat. Selamat menyaksikan. Bagian 1. Tempat titik awal perjalanan Nabi Ibrahim. Ketika setelah Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah pada saat dibakar oleh Raja Kafir. Maka kemudian pada kisah selanjutnya Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk melakukan perjalanan keluar dari negerinya. Allah memberi perintah kepada Nabi Ibrahim untuk meninggalkan negerinya menuju tempat yang akan dikaruniakan kepada Nabi Ibrahim beserta keturunannya, dan di sana akan menjadi bangsa yang besar. Kejadian 12:1. Maka pokok materi kajian video ini adalah untuk menemukan tempat sebagaimana dimaksud pada frasa di sana yang tertulis pada ayat tersebut. Untuk itu akan ditelusuri proses perjalanan Nabi Ibrahim dengan pertanyaan permulaan. Dari tempat manakah Nabi Ibrahim memulai perjalanannya? Disebutkan Nabi Ibrahim memulai perjalanan dari kota Haran, yang dimana sebelumnya tinggal di kota Ur Kasdim. Kejadian 11:31. Di manakah kota Ur Kasdim dan Haran? Nabi Ibrahim alaihissalam diyakini hidup di daerah Mesopotamia, Sumeria, Babilonia, atau di daerah Irak saat ini, pada kurang lebih tahun 2000 sebelum Masehi atau 4000 tahun yang lalu. Nabi Ibrahim diriwayatkan hidup pada masa zaman pemerintahan Raja Namrud atau Nimrod. Ur, Nammu atau Ur, Nama, Ur, Engur, Ur, Gur. Hidup pada tahun 2047-2030 sebelum Masehi adalah pendiri dinasti Ur, yang dari nama dinastinya dikenal kota Ur Kasdim sebagaimana tertulis pada Kejadian 11:31. Ur, Nammu adalah Raja Ur yang diduga kuat sebagai Namrud atau Nimrod, yang memerintahkan pembakaran Nabi Ibrahim. Ini adalah peta arkeologi mengenai letak kota kuno di Irak. Kota Ur Kasdim adalah sebuah kota kuno Irak Selatan sekarang. Ur disebut Kasdim karena terletak di dalam wilayah yang disebut Kalde, dalam bahasa Inggris, yaitu Kalde dalam bahasa Ibrani disebut Kasdim. Dalam Kejadian 11:31 disebut kisah perjalanan Nabi Ibrahim. Lalu Terah membawa Abram, anaknya, serta cucunya, Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai, menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran, dan menetap di sana. Dalam Kejadian 11:31 disebutkan awal perjalanan Nabi Ibrahim dari Haran. Dan di manakah kota Haran? Menurut keyakinan umat Yahudi, kota Haran terdapat di kota Haran, Turki Selatan. Tetapi dugaan kaum Yahudi yang meyakini bahwa kota Haran terletak di Turki Selatan tampaknya janggal, karena tidak ada nama kota yang tetap sama dapat bertahan hingga selama 4000 tahun. Pada peta Claudius Ptolemeus tahun 150 Masehi tidak terdapat nama kota Haran di lokasi yang dimaksud, yang ada adalah Hierapolis atau Heraklea, padahal pada kitab Kejadian telah tertulis kata Haran di mana kitab itu telah ada sejak zaman Nabi Musa atau 1000 tahun sebelum peta Claudius Ptolemeus dibuat. Tetapi yang mengherankan, pada peta modern tiba-tiba muncul nama kota Haran yang namanya sama sesuai dengan kitab Kejadian yang dibuat 3500 tahun yang lalu atau pada zaman Nabi Musa. Untuk itu akan dicari arti kata Haran berdasarkan teks asli bahasa Ibrani pada kitab Kejadian atau Genesis atau Bereshit 11:31. Berikut arti kata Haran dalam teks Ibrani dari Kamus Hebrew Encyclopedia Lexicon to the Old Testament Scriptures. Pada Kamus Ibrani, Haran artinya to burn membakar, to be warm atau hangat, to glow atau bersinar, atau to be hot atau panas. Haran dalam bahasa Arab adalah hara atau hira, huruf ha dan ro, yang memiliki arti yang sama yaitu membakar, bersinar.
Berdasarkan pengertian dari kata Haran, maka Imumal kembali mencari kota kuno yang bernama Hira pada peta arkeologi letak kota kuno di Irak. Dan ditemukan nama kota Al-Hira yang sesuai dengan makna dari frasa kata Haran. Al-Hira atau sekarang bernama Al-Hira berada dalam kota An-Najaf dan berjarak kurang lebih 200 km dari Ur Kasdim. Al-Hira disebut juga dengan Al-Mishab yang memiliki makna panggangan yang senada dengan arti membakar. Inilah situs arkeologi Al-Hira di An-Najaf, Irak. Allah berfirman, "Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Al-Anbiya 69. Maka kata Haran dari kitab Kejadian memiliki makna senada bahwa Nabi Ibrahim pernah dibakar sesuai dengan Al-Quran, di mana kisah ini tidak tercatat pada tanah. Maka berdasarkan data sebelumnya, Imumal akan menentukan bahwa fase start awal perjalanan Nabi Ibrahim yaitu dimulai dari kota Haran. Yang secara hipotetis kota Haran lebih tepat sebagai kota Al-Hira, atau sekarang bernama Al-Hirar di suatu daerah di kota An-Najaf, Irak. Inilah perjalanan Nabi Ibrahim dari Ur Kasdim ke Haran atau Al-Hira. Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah beserta Nabi Lut keponakannya berpindah dari Ur Kasdim ke kota Haran atau Al-Hira, An-Najaf, sekarang. Bagian 2. Misteri Kanaan. Frasa Kanaan oleh kaum Yahudi selalu diartikan sebagai nama lokasi dari tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada turunan Nabi Ibrahim. Kaum Yahudi mengklaim bahwa Kanaan adalah tanah yang terletak di wilayah Palestina hingga Syria. Untuk itu Imumal akan mengkaji teks dari Kejadian 11:31 untuk mendapatkan makna dari Kanaan yang tepat, sesuai dengan konteksnya. Berdasarkan Strong Concordance, kata Kanaan memiliki makna merchant, traffic. Merchant, artinya dagang perdagangan. Traffic, artinya lalu lintas, jalur, rute perjalanan. Maka Kanaan diartikan sebagai jalur lalu lintas perdagangan. Kanaan bukanlah sebuah nama tempat. Tanah perjanjian dalam bahasa Ibrani dibaca Eretz, Muftahot, tidak ada istilah Kanaan. Bagian 3. Jalur lalu lintas perdagangan kuno zaman Nabi Ibrahim. Jalur lalu lintas perdagangan antar bangsa telah terbentuk bersamaan dengan lahir bangsa-bangsa itu sendiri. Dengan adanya perdagangan antar bangsa, selanjutnya menimbulkan jalur lalu lintas perdagangan untuk proses distribusi barang antar bangsa. Untuk memahami bagian ini mohon ditonton video Imumal. Sabah telah ditemukan. Negeri Sabah adalah pusat perdagangan zaman itu, karena memiliki posisi strategis yang menjadi penghubung perjalanan darat antara benua Asia dan Afrika untuk perdagangan komoditas gandum, emas, permata, gajah dan lainnya. Sabah saat itu adalah kota paling maju dan telah menjadi pusat perdagangan dunia dan diperkirakan telah eksis dari tahun 5000 sebelum Masehi sampai dengan 900 sebelum Masehi. Jalur perdagangan atau jalur Kanaan menuju ke atau dari Sabah adalah lalu lintas yang ramai karena Sabah sebagai pusat perdagangan dunia saat itu. Pada Quran Surah Sabah ayat 18 telah disebutkan mengenai jalur perdagangan antara Sabah dengan negeri-negeri sekitarnya yang aman untuk dilalui. Dan kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang kami limpahkan berkat kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu, jarak-jarak, perjalanan. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari dengan aman. Quran Surah Sabah ayat 18. Maka dengan demikian jalur Kanaan atau jalur perdagangan antar negeri dari dan ke Sabah, telah ada kurang lebih 4000 tahun yang lalu. Bagian 4. Kontroversi Kanaan. Antara kitab Kejadian ayat 12:1 dengan kitab Kejadian ayat 12:5. Berdasarkan kitab Kejadian 12:1 sampai dengan 5. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk pergi dari Haran menuju tempat yang akan diberikan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian di tempat itu keturunannya dijanjikan akan menjadi bangsa yang besar. Nama Nabi Ibrahim akan tetap dikenal, dan tempat itu tempat yang diberkati Allah. Berangkat kemanakah Nabi Ibrahim? Maka akan dianalisis dari bunyi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim sebagaimana yang tertulis pada Kejadian 12:1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka berdasarkan informasi ayat tersebut, tidak disebutkan secara jelas dari nama tempat yang akan dituju,
Tetapi hanya diinformasikan bahwa Allah akan memberitahukan kepada Nabi Ibrahim ketika tiba pada suatu tempat di dalam perjalanannya. Namun informasi pada ayat Kejadian 12:1 telah dibantah sendiri oleh ayat Kejadian 12:5, sebagai berikut. Kejadian 12:5, Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran, mereka berangkat ke tanah Kanaan. Maka disinilah terjadi kontradiksi dan membingungkan antara dua ayat itu, karena nama tempat yang akan dituju telah disebutkan, yaitu Kanaan. Maka kebingungan mengenai Kanaan ini telah berlangsung lebih dari 2000 tahun hingga saat ini. Klaim mengenai di manakah letak tanah Kanaan tidak pernah ditunjukkan secara pasti oleh kaum Yahudi Bani Israel hingga saat ini. Dan menjadi peperangan yang tidak berkesudahan dengan klaim atas nama Kanaan. Tetapi berdasarkan frasa tanah Kanaan pada Kejadian 12:5, malah menjadi suatu petunjuk apabila mengacu kepada arti jalur lalu lintas perdagangan untuk frasa Kanaan. Sehingga maksud Kanaan pada Kejadian 12:5 menjadi sebagai petunjuk dan tidak berkontradiksi dengan Kejadian 12:1. Yaitu, bahwa Nabi Ibrahim telah melakukan perjalanan melalui jalur lalu lintas perdagangan atau Kanaan pada saat itu. Bagian 5. Jalur perjalanan pertama Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Maka pergilah Nabi Ibrahim, Siti Sarah, dan Nabi Lut beserta rombongannya dari Haran, Al-Hirah melalui jalur lalu lintas perdagangan, Kanaan. Selanjutnya akan dikaji jalur lalu lintas perdagangan, Kanaan, mana yang telah dilalui rombongan Nabi Ibrahim saat itu. Ada 3 alternatif jalur perjalanan utama yang dapat dilalui oleh rombongan Nabi Ibrahim di antara beberapa rute jalur lalu lintas perdagangan, Kanaan, yang ada saat itu. Ke arah timur yaitu Syria, Filistin. Ke arah barat yaitu Elam, Persia, Mohenjo-daro. Ke selatan yaitu ke Saba, Kus, Mesir. Maka hipotetis yang paling kuat arah perjalanan rombongan Nabi Ibrahim adalah melalui jalur perdagangan ke arah selatan yaitu menuju ke arah Saba. Argumentasinya sebagai berikut. 1. Jalur ke arah Saba akan dipilih, karena Saba adalah pusat perdagangan antar negeri sehingga jalannya lebih ramai dan aman. 2. Jalur ke arah timur, utara dan barat dari Haran adalah wilayah-wilayah yang telah dikuasai berbagai bangsa. Sehingga Nabi Ibrahim akan dianggap orang asing dan kecil kemungkinan dapat membangun bangsa di atas bangsa lain kecuali dengan berperang dahulu. 3. Wilayah selatan dari Haran adalah padang gurun yang hanya sebagai daerah perlintasan saja, di mana banyak wilayah yang belum berpenghuni, sehingga sangat memungkinkan untuk membangun suatu bangsa. 4. Perjalanan Nabi Ibrahim pada kitab Kejadian banyak petunjuk ke arah selatan atau dalam bahasa Ibraninya Negev. Bagian 7. Mendapatkan lokasi tempat tiba perjalanan sesuai Kejadian 12:6. Untuk mendapatkan informasi lokasi tempat tiba perjalanan Nabi Ibrahim dan rombongannya dari Haran akan dilakukan kajian pada kitab Kejadian 12:6. Kejadian, Genesis, 12:6, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon Tarbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Pada Kejadian, Genesis, 12:6 terdapat 3 kata kunci yang memerlukan kajian tekstual dan kontekstual, yaitu mengenai Sikhem, pohon Tarbantin, dan Mor. Untuk mengkaji 3 kata kunci ini akan digunakan Biblehab berdasarkan konkordannya. Sikhem, Shechem, dalam konkordan No 7927 berasal dari konkordan 7926 memiliki beberapa arti yaitu bahu, punggung gunung, berpaling. Rasa Sikhem ini petunjuk lokasi tempat, maka secara kontekstual arti yang tepat untuk Sikhem adalah punggung gunung. Maka konteks pemaknaan Kejadian 12:6 menjadi, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat punggung gunung, yakni pohon Tarbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. 2. Pohon Tarbantin. Pohon Tarbantin dalam bahasa Ibrani-nya Elohun disebutkan pohon oak atau pohon keras, artinya bukan spesifik nama pohon, tetapi secara spesifik dari golongan jenis pohon keras. Pohon Tarbantin dalam bahasa Ibrani-nya Elohun disebutkan pohon oak atau pohon keras. Artinya Elohun bukan spesifik nama dari suatu pohon, tetapi secara spesifik merujuk pada golongan jenis pohon keras. Maka konteks pemaknaan Kejadian 12:6 menjadi,
Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat punggung gunung, yakni pohon oak atau pohon keras di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. 3 Mor. Mor, Moreh, memiliki arti euhil atau dalam bahasa Indonesia artinya bukit. Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya bahwa, Kanaan, artinya pedagang atau jalur perdagangan. Maka konteks akhir dari pemaknaan Kejadian 12:6 adalah Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat punggung gunung, yakni pohon oak atau pohon keras di bukit. Waktu itu orang pedagang diam di negeri itu. Maka berdasarkan dari konteks pemaknaan pada Kejadian 12:6, telah diperoleh petunjuk tentang tempat tiba dalam perjalanan Nabi Ibrahim dari Haran, Al-Hirar, dengan kata kunci. 1. Tempat yang ada punggung gunung. 2. Ada pohon oak pohon, kayu, keras di bukit. 3. Banyak terdapat pedagang di tempat itu. Petunjuk 1. Tempat yang ada punggung gunung. Frasa, punggung gunung, hingga disebutkan pada ayat ini tentu sebagai petunjuk atau suatu ciri yang tetap, tidak akan berubah. Frasa, punggung gunung, tampaknya merujuk pada suatu bentuk gunung dengan ciri-ciri seperti punggung. Sebab apabila disebut hanya dengan frasa, gunung, saja, tentu merujuk pada bentuk gunung seperti umumnya sehingga sulit membedakan gunung yang mana yang dimaksud pada ayat ini karena tidak ada ciri pembeda. Pada ayat Kejadian 12:6 tidak disebut hanya dengan frasa, gunung, saja, karena akan menyulitkan dalam membedakan gunung sebagaimana yang dimaksud. Apabila hanya disebutkan frasa, gunung, saja, artinya memiliki ciri-ciri umumnya gunung yaitu seperti kaki gunung, lereng gunung dan puncak gunung tidak ada pembeda spesifik yang membedakan. Maka frasa, punggung gunung, adalah ciri dari bentuk gunung yang dipersonifikasikan seperti bentuk punggung manusia, tanpa ada kepala atau puncak gunung pada satu badan gunung, atau bukan deretan gunung pegunungan. Berdasarkan data referensi kontinuitas dan konsistensi antara ajaran Nabi Ibrahim dengan ajaran Islam maka hipotesis kuat gunung yang sesuai dengan ciri, punggung gunung, pada Kejadian 12:6 maka punggung gunung tersebut, adalah Jabal Uhud. Jabal Uhud yang berada di kota Madinah adalah satu gunung utuh berpola memanjang tidak memiliki puncak sebagaimana ciri gunung sebagai umumnya, tidak memiliki puncak, dengan penampakan bentuk bagai punggung manusia yang tertelung. Petunjuk 2 ada pohon oak pohon keras di bukit. Mengenai jenis nama pohon tidak disebutkan secara jelas, karena disebutkan terbint, bahasa Latin Yunani. Tarbantin, terjemahan bahasa Indonesia. Eloun, bahasa Ibrani. Yang semua diartikan ek oak atau pohon keras lainnya. Di dalam teks asli tanah berbahasa Ibrani tidak ada satupun yang menyebutkan nama pohon secara jelas dan spesifik dari frasa Eloun. Nama pohon Eloun hanya berdasar tafsiran saja yaitu, terbint, tarbantin, ek, oak atau pohon keras lainnya. Frasa, pohon keras lainnya, mengandung pengertian pohon yang sejenis ek, oak, terbint yang bentuknya mirip, jenis kayu keras atau tumbuh di tempat keras yang bisa diartikan Eloun. Jenis pohon ek, oak atau pohon keras lainnya, serupa pula dengan pohon akasia yang banyak tumbuh di Jazirah Arab. Maka pohon akasia Arab dapat sebagai alternatif penafsiran pada pohon Eloun, Ibrani. Karena memiliki karakteristik pohon keras, pohon berkayu keras atau tumbuh di tempat keras, dan bentuk yang sama dengan ek, oak, tarbantin. Selanjutnya dalam pembahasan video ini, nama pohon akasia Arab disimpulkan adalah pohon yang dimaksud pada Kejadian 12:6 dan akan dikembalikan kepada bahasa teks asli Ibraninya yaitu pohon Eloun. Pohon Eloun ini disebutkan pada Kejadian 12:6 tumbuh pada bukit, yang mengandung arti pohon yang tumbuh di punggung gunung, Sikhem. Untuk itu maka akan dikaji apakah ada pohon Eloun tumbuh di bukit Jabal Uhud? Dan ternyata di Jabal Uhud banyak tumbuh pohon Eloun. Pada Google Earth terlihat banyak pohon Eloun tumbuh di atas punggung gunung Jabal Uhud. Berdasarkan fakta tumbuhnya pohon Eloun di Jabal Uhud maka menjadi bukti pendukung kuat bahwa Jabal Uhud yang berada di Madinah adalah bukit tempat tibanya perjalanan rombongan Nabi Ibrahim dari Haran atau yang disebut Sikhem. Bahkan di sekitar jalan masuk sebelum mencapai lokasi Jabal Uhud atau sebelum memasuki kota Madinah terdapat lembah yang banyak ditumbuhi pohon Eloun.
Petunjuk 3 banyak terdapat pedagang di tempat itu. Konteks pemaknaan Kejadian 12:6 Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat punggung gunung, yakni pohon Elawun di bukit. Waktu itu orang Kanaan, pedagang, diam di negeri itu. Pada saat itu kota Madinah, sekarang, telah menjadi tempat persinggahan dari persilangan lalu lintas perjalanan para pedagang antara Babilonia, Saba dan Kus, Mesir, atau Palestina, Saba dan Kus, Mesir. Sehingga banyak para pedagang yang mukim sementara untuk beristirahat di sekitar Jabal Uhud yang saat ini disebut kota Madinah. Wilayah Jabal Uhud adalah daerah bebas, tidak berada di bawah penguasaan bangsa, kerajaan atau penguasa manapun. Sebab apabila pada saat itu telah ada bangsa atau penguasa tentu nama bangsa, nama penguasa atau nama daerah kekuasaannya akan disebutkan pada kitab Kejadian. Bagian 8. Bukti penguat janji Allah bahwa kota Madinah, Sikhem, diberikan kepada keturunan Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim tiba di Sikhem, Jabal Uhud, pada Kejadian 12:7 telah disebutkan bahwa Allah berfirman kepada Ibrahim, "Aku akan memberikan tanah ini kepada keturunanmu." Dan janji Allah telah terbukti. Pada abad ke-6 Masehi yaitu pada zaman Rasulullah Muhammad SAW, kota Madinah atau Yastrib telah diisi oleh bangsa Arab keturunan Nabi Ismail, dan bangsa Yahudi, Israel keturunan Nabi Ishak, yang keduanya adalah keturunan Nabi Ibrahim. Baginda Rasulullah Muhammad SAW keturunan dari Nabi Ismail telah memerintah Jazirah Arab dari Madinah dan kemudian menjadi bangsa yang besar. Kebenaran janji Allah kepada Nabi Ibrahim dan keturunannya sebagai suatu bangsa di Madinah terbukti, yaitu pada 4000 tahun kemudian, dan semenjak zaman Nabi Ibrahim hingga saat ini tidak pernah dikuasai dijajah bangsa lain selain dari penghuninya Arab dan Yahudi yang semuanya keturunan Nabi Ibrahim. Keturunan Nabi Ibrahim yaitu melalui Rasulullah Muhammad SAW memerintah dari Madinah dan kemudian menjadi bangsa yang besar. Bagian 9. Penafsiran kaum Yahudi tentang Sikhem. Kaum Yahudi menganggap dan bersikukuh bahwa tanah yang dijanjikan Allah kepada Nabi Ibrahim yaitu Sikhem adalah Yerusalem dan sekitarnya di wilayah Palestina. Kaum Yahudi meyakini Sikhem terletak di daerah Palestina yang bertepatan dengan kota Nablus sekarang, terletak pada lembah antara Gunung Gerizim dan Ebal, yang jaraknya kurang lebih 48 km dari Yerusalem. Padahal Bani Israel sendiri baru bisa memasuki Palestina setelah zaman Nabi Musa. Sedangkan pada zaman Nabi Ibrahim daerah Palestina hingga Syria saat itu dikuasai oleh bangsa Filistin, bangsa-bangsa raksasa, dan bangsa Yebus. Jadi adalah tidak masuk akal apabila tanah Palestina hingga Syria adalah tempat sebagaimana yang dimaksud pada Kejadian 11:31 karena telah dikuasai oleh bangsa-bangsa setempat. Maka rute perjalanan rombongan Nabi Ibrahim dari Haran sebagaimana diyakini selama ini oleh Yahudi Bani Israel adalah sangat dipaksakan, bentuk rekayasa untuk pembenaran penguasaan wilayah Palestina. Buktinya, kota Sikhem, Nablus, Palestina, versi Yahudi tidak memenuhi nubuat bahwa keturunan Nabi Ibrahim akan menjadi bangsa yang besar dari Nablus, Palestina, karena wilayah itu selalu mengalami penjajahan, pengusiran, penguasaan bangsa lain selama dalam periode 4000 tahun mulai dari bangsa Babilonia, bangsa Yunani, bangsa Romawi. Kesimpulan, Sikhem adalah Jabal Uhud. 1. Perolehan kesimpulan dari kajian penafsiran perjalanan rombongan Nabi Ibrahim pada jalur perdagangan antara Al-Hirar, An-Najaf, Irak, hingga Madinah berdasarkan kajian teks, konteks, fakta geografis, sejarah dan nubuat. 2. Madinah memenuhi petunjuk mengenai tempat dekat Sikhem, punggung gunung yang ditumbuhi pohon keras, akasia Arab, telah dipenuhi oleh Jabal Uhud. 3. Madinah memenuhi nubuat bahwa akan ditempati oleh para turunan Nabi Ibrahim, Arab dan Yahudi, dan selama 4000 tahun hingga saat ini tidak pernah dikuasai atau dijajah bangsa lain dan kemudian menjadi bangsa yang besar, Islam, setelah zaman Rasulullah SAW abad 7 Masehi. 4. Frasa Kanaan pada tanah, Torah selalu diasosiasikan sebagai nama lokasi tanah yang dijanjikan, dan dicampur adukan antara kisah zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Padahal secara teks dan konteks Kanaan lebih tepat ditafsirkan sebagai jalur lalu lintas perdagangan bukan wilayah Syria Palestina. Bersambung. Kisah perjalanan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Bagian kedua.
Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ke Mekah. Demikian, wallahu a'lam bishawab.